Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil ghaddan alladzi yarfa'u sya'nal ummati bil ilmi wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan, sahabat Syarhil Quran yang kami cintai. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlaqul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlaqul madmumah, khususnya bagi generasi Gen Z. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah mendikam gurunya sendiri yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, perkenankan kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Al-Quran dan Hadis sebagai benteng religiusitas dan spiritualitas dalam kehidupan kekinian. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah surah Shad ayat 29 sebagai berikut.
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal mendapat pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Al-Jalalain jilid 3 halaman 455 menjelaskan bahwa kata lihat baru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, Generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. bukan hanya Al-Quran hadirin, akan tetapi sunnah-sunnah Rasul berhadis juga berperan penting dalam menjelaskan dan memberi detail lengkap ayat-ayat Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa tantangan yang besar dalam mempertahankan nilai-nilai agama di era global. Kita tak akan bisa menghentikan laju internet bumi. Maka sebagai konsekuensinya kita harus menanamkan pentingnya pendidikan agama sejak dini, mengkaji lebih dalam Al-Quran dan menjalankan sunnah-sunnah Rasul untuk membangun benteng yang kuat menghadapi kerasnya realita zaman. Mari kita saksikan berbagai macam problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran benteng religiusitas dan spiritualitas generasi muda. Mulai dari berita narkoba yang semakin makmur, judi online kian menjamur, HIV/AIDS tumbuh subur, kekerasan, bullying, pelecehan seksual, bahkan tawuran terus menggerogoti bumi pertiwi. Apa yang saudara-saudari rasakan setelah mengetahui berbagai macam kasus yang terjadi selama ini? Jujur, kami akui mendidih rasanya darah ini mendengar berbagai macam kasus yang terjadi. Hadirin, kondisi ini ternyata diperparah lagi dengan adanya oknum dari lembaga tinggi yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri di tengah-tengah biaya pendidikan yang terus meroket tinggi. Berdasarkan data dari Kejaksaan Agung dan pakar lingkungan, dampak lingkungan akibat penambangan timah ilegal di Bangka Belitung, ternyata kerugian yang dialami negara tidak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yaitu mencapai hingga 271 triliun rupiah. dana yang cukup untuk membangun 1000 madrasah Serta pondok pesantren dengan segala fasilitasnya. Maka marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah
Allah. Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Di dalam sunnah-sunnahnya, beliau mengajarkan kepada kita nilai-nilai karakter mulia, meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, Bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun benteng religiusitas dan spiritualitas, terlebih untuk generasi masa kini. Pertama, menanamkan nilai-nilai agama meliputi pembiasaan dan keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius baik melalui bahan bacaan, tontonan maupun komunitas pergaulan. Dalam era modern yang serba cepat dan penuh tantangan ini, Al-Quran dan hadis tetap menjadi pedoman hidup yang relevan. Keduanya mengajarkan berbagai nilai-nilai universal yang mampu menjawab berbagai permasalahan kehidupan manusia. Sebagai penutup, marilah kita jadikan Al-Quran dan hadis sebagai kompas hidup kita. Kita tidak hanya akan mendapat kebahagiaan di dunia, akan tetapi juga kebahagiaan di akhirat, insya Allah. Berlayar perahu ke pulau harapan, Angin berhembus membawa kenangan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.